Dalam mitologi Nusantara, terdapat ilmu yang menjadi puncak dari segala ilmu. Ilmu itu sering dikenal dengan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Apakah kita bisa mempelajari ajaran Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini? Namun sebelumnya kita perlu tahu apa arti dan maknanya terlebih dahulu. Di dalam dunia spiritual Jawa sering terdengar istilah Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ini adalah sebuah istilah yang berasal dari dunia pewayangan, yang terkenal dalam kisah Lokapala, dalam kitab Arjuna Wijaya Pupuh Sinom karya Yasadipura dan Sindu Sastra, kira-kira abad ke-19. Namun di sini kita akan membahas tentang makna filosofisnya, bukan sejarah dan cerita tentang kisah tersebut. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dulu kita urai apa makna dan arti dari Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Makna dan arti kata Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu secara bahasa adalah sastra yang berarti untaian kata yang disusun atau kalam. Sedangkan Jendra yang berarti tentang raja atau agung. Hayuningrat berarti kedamaian, Pangruwating yang berarti menjadikan baik atau meruat. Sedangkan Diyu berarti raksasa atau simbol ketidaksempurnaan atau keserakahan. Ajaran Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah ilmu tingkat tinggi menuju kedamaian diri dan kesempurnaan dengan cara mengolah diri dan menundukkan hawa nafsu. Pangruwating barang sekalir atau jika bisa mencapai ilmu ini bisa menyelamatkan diri dari angkara murka dan menjadi tameng sesama dari bala bencana. Makna berdasarkan bahasa tersebut, istilah Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikolbi atau hakikat dan makrifat, yaitu ilmu yang didapat secara rahasia dari Tuhan melalui sebuah tirakat atau tapa brata atau laku prihatin yang biasa disebut dengan holwat atau uzlah dalam agama Islam dengan bimbingan seorang guru khusus yaitu Mursyidul Haq. Siapa Mursyidul Haq? Dia adalah seorang pembimbing ruhani yang memang ditunjuk oleh Tuhan sebagai pengukir hati dan pengoperasi ruhani yang menjadi dasar untuk memperoleh ilmu rahasia ini. Dan tugasnya, Mursyidul Haq ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, apalagi membuka cabang atau mengangkat pengganti. Seperti dalam mursyid thariqah, yaitu adanya mursyid badal atau cabang. Dan dalam perjalanan ruhaninya, seseorang akan mendapatkan kepahaman atau ilmu langsung dari Tuhan Sang Pencipta, yaitu tentang mulai mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, sampai dia mengenal siapa Tuhannya yang sebenarnya. Dan bisa dikatakan bahwa Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu adalah hidayah yang sesungguhnya. Peran sang guru pun hanya bertugas sebagai pengantar dan pembimbing perjalanan ruhaninya secara batin. Namun, turunnya isi rahasia Sastra Jendra ini adalah hak Tuhan dan hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Sehingga, bila dilakukan dengan kesungguhan hati, seseorang akan mampu mengenal Tuhan dengan sebenarnya dan bisa menyatukan rasa hatinya, merasakan Tuhan atau manunggaling rasa sampai kepada manunggaling kawula marang Gusti atau wadatul al-wujud. Dalam cerita pewayangan disebutkan bahwa serat Sastra Jendra ini sangat rahasia, ngelmu wadining bumi kang sinengker hyang jagat pratingkah, sehingga seekor binatang melata pun tidak boleh ada yang tahu. Ini sesungguhnya memang tidak ada yang tahu karena wahyu ini turun
dari Tuhan langsung ke dalam hati manusia secara rahasia atau sir, dan melalui beberapa tahapan latif. Sebenarnya secara syariat, ilmu sastra jendra ini telah dicontohkan oleh beberapa nabi. Misalnya Nabi Zulkifli alaihissalam, di mana ia mampu mencapai nirwana, namun tidak ditemukan siapa sang gurunya. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad untuk pertama kalinya mendapat wahyu dengan melakukan bertapa atau holwat di Gua Hiro, di mana beliau mendapatkan wahyu pertama Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Namun Jibril sang penyampai wahyu tidak mengetahui rahasia dari wahyu tersebut. Kenapa? Coba kita renungkan. Andaikan kita yang disuruh oleh Jibril untuk membaca dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, maka kita akan bertanya kepada Jibril, Tuhan yang mana dan siapa Tuhan? Disitulah makna hidayah itu adalah bersifat rahasia. Karena bersamaan dengan sifat Jibril menyampaikan wahyu itu, Tuhan membisikkan ke dalam dada Muhammad kefahaman yang tersembunyi tentang siapa Tuhan, dan arti kefahaman mengenal dan merasakan kehadirannya, atau faham bukan dalam konteks akal. Dalam cerita pewayangan juga dikatakan bahwa ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini adalah ilmu tertinggi yang tidak ada lagi yang melebihi atau pungkasaning kawruh. Namun bukan ilmu kanuragan atau semacamnya, yaitu karena seseorang yang telah dikehendaki Tuhan untuk mencapai padanya, berjumpa dan menyatu dengannya adalah orang yang sudah menjadi insanul kamil. Kuasa Tuhan dan sebagian sifat Tuhan meliputi dirinya: pemurah, pemaaf, bijaksana, dan sebagainya. Mungkin ada sebuah pertanyaan, apa mungkin ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu bisa dilakukan manusia pada umumnya? Jawabannya adalah sangat bisa. Kenapa? Tuhan mengutus seseorang sebagai nabi dan rasul dengan membawa wahyu adalah bukan untuk diri para nabi dan rasul itu, namun untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, sehingga siapapun yang mau menjalankan seluruh ajaran para nabi ini adalah yang berhak untuk sampai pada derajat kesempurnaan atau sampai kepadanya, yaitu dengan izinnya. Untuk mendapatkan pertolongan atau izin Tuhan inilah seseorang harus menjalani ritual atau laku pembersihan diri, atau memutuskan diri sementara dari kegiatan duniawi, melakukan laku prihatin sebagai jalan pertaubatan hidupnya dengan bimbingan seorang mursyid, dengan tujuan pembersihan hati dari segala kotoran duniawi, yaitu agar terbuka lapisan-lapisan langit di hatinya. Dan setelah lapisan-lapisan hatinya terbuka, sementara bumi atau badan telah kosong dari pengaruh duniawinya, maka masuklah ia ke dalam alam jabarut, dan disitulah perjumpaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan 6, yang artinya kurang lebih, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan dimuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan bumi patuh kepadanya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Yang dimaksud langit di situ secara hakiki adalah lapisan hati, yang apabila seorang telah bertapa, membersihkan diri, dan mencari ridhonya, kemudian Tuhan menghendaki terbukanya lapisan-lapisan hatinya. Dan bumi dalam ayat tersebut secara hakiki berarti badan, di mana seseorang bersungguh-sungguh dan ikhlas meninggalkan pengaruh duniawinya dan yang menipu dirinya demi Tuhannya, maka Tuhan menghendaki segala keburukan dan kotoran yang ada di dalamnya semua keluar dari badannya. Dan di ayat terakhir dijelaskan, karena sesungguhnya hati melakukan laku prihatin menuju Tuhan, maka akan ada perjumpaan dengan Tuhan
Sang Maha Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Surat Al-Insyiqaq ini adalah secara syariat sebuah surat yang bercerita tentang hari kebangkitan. Namun secara hakikat kebangkitan di situ adalah berarti kebangkitan manusia dari alam dhahiriyah yang fana menuju alam kudus atau alam kesucian al-maqdis. Dan saat itulah kemudian manusia mi'raj kepada Tuhan. Karena Al-Quran diperuntukkan sebagai pedoman orang yang hidup dan bukan diperuntukkan untuk orang yang mati. Perjumpaan dengan Tuhan ini adalah puncak dari ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Matur nuwun.